Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita absen dulu. Absennya lihat samping-samping kalian yang ada gak berangkat ya? Sudah ya? Oh ada, itu siapa? Ahmad Sutejo. Yes. Kenapa Sutejo? Oh sakit. Terus selanjutnya mari kita review pelajaran kemarin. Kemarin tentang apa? Ayo, ada yang tahu tentang apa? Ya, tentang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar dan Umar. Ayo, yang saya tanya, ada yang masih ingat gak? Siapa nama lengkap Abu Bakar? Ayo, siapa? Ya, bener, 100. Ayo lagi sebutkan prestasi yang telah dicapai Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Apa saja prestasinya? Ayo kamu. Ya. Enggak itu salah itu. Enggak itu. Itu salah. Ya. Ayo ada yang benar? Oh. Ya, ini baru betul 100 buat kamu. Jadi ketahuan yang tadi malam belajar dan tadi malam tidak belajar. Oke, setelah kita mereview, langsung kita masuk ke pembelajaran untuk pagi ini. Ya, saya ambil dulu. Ya, pagi ini kita akan mempelajari tentang Utsman bin Affan. Sebelum belajar, kalian baca dulu buku halaman nih, halaman berapa ini? Halaman 139. Udah tahu 139 sampai halaman nih, sampai halaman 145. Coba dipelajari sebentar, 5 menit. Saya tinggal dulu ya. Udah dipelajari semuanya. Oke, Utsman bin Affan. Ya, tadi yang sudah belajar dan yang belum belajar, yang sudah membaca dan belum belajar. Siapa nama lengkap Utsman bin Affan? Ayo, siapa? Kurang tepat, kurang lengkap. Yo, kamu coba. Siapa? Masih kurang tepat. Kamu lagi. Oh ya bener. Tuh sudah bisa. Terus kepribadian Utsman. Biasanya Utsman itu gimana? Ayo, ada yang kenal dengan Utsman? Ini sahabat Rasulullah yang seperti apa? Coba kamu. Oh, as-sabiqun awalun. Bener, 100. Kamu penulis apa? Penulis wahyu. Ya, bener, 100. Langsung saja kita mulai pembelajaran pagi ini dari Utsman. Ya, nama lengkapnya tadi sudah disebutkan temanmu, siapa? Nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Abil bin Ash bin Umay. Ya, ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Mekah itu sana jauh. Pada waktu Rasulullah berumur 5 tahun, ayahnya bernama Affan, bernama Arwah. Ibunya bernama Arwah. Beliau merupakan salah satu keturunan keluarga Bani Umayyah bin Quraisy. Berarti satu suku dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berada di Mekah, yaitu suku
Ya, suku Quraisy. Ya, kita lanjut yaitu beliau Utsman bin Affan ini sangat akrab. Utsman bin Affan sangat akrab dengan Rasulullah. Jadi saklek. Terus karena kedekatan Rasulullah menikahkannya dengan putri Rasulullah. Yaitu yang pertama dengan Ruqayyah. Ya, Ruqayyah meninggal pada waktu perang Badar. Rasulullah kemudian menikahkan sahabat Utsman. Yang kedua yaitu Ummi Kulsum. Oleh karena itu sahabat Utsman terkenal dengan julukan Dzun Nurain, yang berarti orang yang mempunyai dua cahaya. Jadi karena kedekatan Utsman bin Affan ini dengan Rasulullah dekat, sangat dekat, sehingga dijadikan sebagai menantu Rasulullah. Tidak hanya satu kali, tapi dua kali, yaitu dengan Ummi Kulsum yang pertama dengan Ruqayyah, dan yang kedua dengan Ummi Kulsum. Ya, kita lanjut ya. Ya, sahabat Utsman juga dikenal sebagai salah satu penulis wahyu. Sahabat Utsman juga mempunyai keistimewaan menguasai ilmu bahasa Arab zaman jahiliyah. Di antara ilmu keturunan, perumpamaan dan berita-berita peperangan. Ia juga memiliki tentang ilmu menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat itu. Jadi tidak hanya mempunyai dua istri yang berasal dari putri Rasulullah, beliau juga sebagai penulis wahyu, yaitu penulis Al-Quran. Pada masa itu belum ada, tapi sini Utsman itu menulis Al-Quran, sehingga sampai sekarang itu Al-Quran dinamakan dengan Ros Utsmani, bukan Umari atau Abu Bakari, karena yang menulis pertama yaitu sahabat Utsman bin Affan. Ya, ketika itu setelah laut derajat, kita lihat halaman kita lihat halaman 143. Jadi ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah Rasulullah yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama siapa? Masih ingat? Ya, Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Itu khalifah Rasulullah. Khalifah yang ketiga pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Berapa tahun ini? Ada yang tahu? Ya, pinter, 12 tahun. Itulah ketika sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah. Ya, kita langsung Khalifah Utsman. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan diantaranya ada 3 prestasi ya. Diingat-ingat ya, nanti saya tanyai lagi. Yang pertama yaitu menumpas pemberontakan di daerah. Yang kedua yaitu menghadapi pertentangan bangsa Romawi. Yang ketiga yaitu membukukan mushaf Al-Quran. Ini adalah prestasi Umar. Di sini yang sangat menonjol yaitu memang ketika sahabat Utsman bin Affan yaitu membukukan mushaf Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman, daerah-daerah kekuasaan Islam semakin luas, tambah wuwu. Jadi gak hanya daerah Mekah, menyebarkan berbagai daerah, menyebarkan beragam dialek pembacaan Al-Quran. Jadi wis kono kene wis do iso maca Quran do ngalek. Kemudian memicu jadi omong kono wong kene dhewe ono sing ngomong ini tapi sama-sama Al-Quran, memicu perpecahan di antara umat Islam. Perbedaan itu karena itu Khalifah Utsman membuat keputusan menyerahkan bacaan dalam satu mushaf. Itu jadi dewi soalnya langsung dibacaan siji. Bacaan mau dibacaan siji bisane iso foto. Mau sing prestasi Utsman bin Affan. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita
buka halaman 147. Itu ada latihan untuk PR kalian, bukan PS ya, dikerjakan di rumah, jangan di sekolahan. Nanti kalau ada yang dikerjakan di sekolahan, konsekuensinya yaitu traktir sekelas, traktir permen sekelas. Oke, setuju? Oke, sip. Ya, nah kita sudah selesai tentang Usman bin Affan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Kamu? Gak ada? Ya, saya tutup pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. PR-nya dikerjakan, jangan lupa nanti malam belajar untuk besok, dan ini dipelajari nanti malam. Itu ya. Sudah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.